Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Henan Putirai Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan serta prospek pekan depan, kita telah bersama dengan Liza Kamelia Suryadata, analis Henan Putirai Sekuritas. Selamat sore Mbak Liza. Sore. Kita lihat hari ini terkoreksi ya, cukup lumayan 1,21% ke level 5.082. Ini kemarin kita lihat cukup baik sebenarnya, ditutup di zona hijau. Bahkan banyak yang memprediksi akan menguji resisten 5.150. Apa yang terjadi? Apa yang membuat kita kembali terjerembab di zona merah ini? Kalau dilihat secara teknikal sebenarnya ini quite frankly chartnya sudah menjelaskan semuanya, bahwa memang awalnya saya mengatakan bahwa level keramat itu ada di sekitar 5140. Tapi kemarin sesudah terlampaui, maka ini ada satu halangan lagi, yaitu di sekitar 5170. Which is ya hari ini tertingginya 5149 ya kalau nggak salah. Ya benar, hari ini tertingginya 5149. Jadi posisinya sebenarnya belum sepenuhnya lepas ya dari resistance. Jadi benar-benar ini kita berada di area resisten, sementara juga dari sisi indikator ini tidak menunjukkan momentumnya mulai melemah begitu bisa dibilang. Jadi mohon para trader atau investor minggu depan ini rasa-rasanya kita harus siap-siap untuk pelemahan lebih lanjut. So strateginya adalah bisa pertimbangkan untuk sell on strength atau at least set your trailing stop. Apa yang membuat kita lihat tadi yang Anda katakan bahwa pekan depan nampaknya akan lebih turun lagi atau lebih parah lagi dan kita berada di zona hijau, zona merah maksud kami? Kalau dari dalam negeri sendiri mungkin kita harus ingat bahwa sebentar lagi angka second quarter akan keluar, ya kan? Sementara kita juga sudah berada di masa earning season nih, banyak laporan keuangan first half yang keluar dan obviously raport mereka kurang bagus, ya kan? Sekarang kita tanggal berapa? 24. Nah, sebentar lagi angka GDP second quarter akan keluar 5 Agustus. Seperti sudah diwanti-wanti oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi, kemungkinan GDP kita bisa minus 4,3%. Bertolak belakang sekali dengan first quarter yang masih berada di area positif 2,97%. Nah, kemudian karena pengenaan PSBB kita juga cukup lambat ya, terjadinya di mulai Maret. Jadi ini kemungkinan banyak company yang masih akan struggling gitu baik di semester kedua ini maupun juga ya mungkin mereka being konservatif di semester ketiga, quarter maksudnya. Quarter ketiga juga masih akan struggling ya, cukup struggling. Aku rasa ini market sedikit nervous, apalagi ini hari juga Friday, weekend, menjelang Friday. Sementara kalau kita ngelihat ke regional market, ya sama juga Dow Jones-nya ini tengah berada di area resisten. Setelah kenaikan beberapa hari dari saham teknologi, akhirnya ya ada mulai tanda-tanda indikasi penurunan, sama ketegangan antara US China juga ini mulai escalating. Yang satu ancam mau tutup konsulat di Houston, yang satu ancam mau tutup konsulat di Chengdu. Akan banyak ditakutkan akan ada banyak volatilitas over the weekend. So I believe it's pretty normal kalau orang mau lepas posisi dulu di hari Jumat ini. Gitu. Makanya kalau kita lihat berarti pekan depan ini cukup minim sentimen sebenarnya ya. Kalau Anda lihat bahwa data keuangan di kuartal 2 akan keluar seperti itu, dan juga ada beberapa sentimen dari global yang masih antara perang dagang Amerika dan Tiongkok masih panas, kemudian efek domino dari pandemi masih akan terus bergulir. Nampaknya ini akan menjadi panjang nggak sih kalau kita lihat bahwa IHSG kita bandingkan paling tidak Juni dan Juli ini akan seperti apa Anda melihatnya? Transaksinya akan seperti kalau secara transaksi akan lebih flat atau seperti apa? Juli, we are almost at the end of July sih. Kalau kita perbandingkan dengan bulan sebelumnya, Anda lihatnya seperti apa bulan ini? Pretty sideways. Iya, pretty sideways, dan jelas karena pembukaan PSBB kita yang baru bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Jadi yang menjadi kekhawatiran dalam negeri itu salah satunya adalah
mengawasi apakah dengan adanya increasing mobility ini juga meningkatkan kasus baru, which is iya gitu. Tapi lambat laun itu sudah menjadi sesuatu new normal yang tampaknya sudah mulai diterima oleh kehidupan sehari-hari. So and moreover banyak juga vaksin atau obat atau perusahaan obat ya yang berlomba-lomba untuk membuat obat dan vaksin ini, dan mereka akhirnya sudah sampai tahap approval. Kalau dari dalam negeri saya dengar yang berita bagusnya itu keluar dari Kalbe bekerja sama dengan Genexin dari Korea Selatan, and then yang sudah mencapai tahap approval itu yang dari China. Yang itu yang kita saat ini sedang kerjasama seperti itu yang dari Tiongkok itu ya. Juga. Nah ini kalau tapi melihat situasi seperti itu, Anda melihatnya bagaimana dengan selera investor dan juga pasar modal melihat dengan adanya sentimen-sentimen yang tadi yang Anda katakan baik global maupun juga domestik? Oke, kita lihat aja dari angka net buy sell asing ya. Apakah sudah ada keyakinan atau confidence yang cukup comfortable untuk mereka menanamkan lagi dana di sini? Setahu saya ini datanya masih cukup banyak ya. Hari ini aja kita asing ada net sell sekitar di regular market 741 miliar keluar masih. So ini volatilitas masih akan tinggi, apalagi saat ini juga kenapa kita harus mengalami pelemahan di saat berada di resistance, terus lewatin level 5140-nya juga kayaknya berat banget gitu. Pas lagi ada ketegangan geopolitik, regional lah, whatever itu ya. Nampaknya makin panjang ya sampai dan pasar lebih kayak menunggu wait and see tidak sih sebenarnya Mbak Liza, karena melihat kondisi yang stabil akhirnya mereka beralih untuk ini melihat selera emas yang juga semakin membaik ya. Semakin naik trennya kalau gitu ya. Oke, Anda melihat bagaimana untuk paling tidak pekan depan rekomendasi saham dari Anda dan sektor apa saja yang mungkin menarik dan apa yang harus dilakukan oleh pasar? Oke, untuk minggu depan secara market in general tadi sudah saya katakan bahwa kita mungkin harus bersiap-siap ya untuk penurunan lagi, karena ini pelemahan kita selama seminggu ini kayaknya masih alot untuk melewati level 5140, 5150 deh untuk supaya amannya sekarang. Kemudian tolong perhatikan support IHSG yang terdekat itu mungkin ada di sekitar angka 5050. Kalau kita nggak mau coba ke level 5.000 lagi, semoga nggak lebih rendah dari itu ya. Dan kemudian untuk sektor saham pilihan, kalau saya bicara sektor pharmaceuticals yang belakangan ini naik banyak, itu kayaknya justru harap berhati-hati karena udah keburu naik tinggi ya. Tapi sektornya memang masih menarik untuk diperhatikan. So kalau ada penurunan yang cukup lumayan kepada saham-saham pharmaceuticals ini juga boleh kita lirik. Kemudian kita masih disarankan trading untuk saham-saham yang ada sentimen positif news, ya semacam news driven gitu. Mungkin nanti akan lihat di komoditi. Nah, komoditi ini juga belakangan lumayan oke, harga nikel sudah mulai naik, CPO juga mengalami penguatan, ya sambil kita ikuti dengan perkembangan harga komoditinya itu sendiri. Oke, baik. Perbankan masih menjadi salah satu sektor yang cukup untuk dikoleksi. Justru perbankan aku agak nervous sekarang ya, karena posisinya juga ini antara bisa jalan atau enggak, break atau enggak break gitu ya. Jadi sepertinya BRI, Bank Mandiri gitu, Bank Mandiri sudah lumayan naik. BRI itu yang kayaknya sideways terus, nggak menentu kapan ini akan bisa lewat area resisten 3150. Lewat 3150 ini kapan terjadinya? Masih menunggu aja, menunggu suatu trigger gitu. Kemudian kalau untuk BBCA juga sama, adalah level 31.000 yang menunggu untuk dipecahkan lebih lanjut sebelum dia bisa menguat lebih lanjut ke 34.000. Ya. Baik, berarti memang harus cermat juga ya melihat saham-saham yang kemarin sebenarnya menjadi primadona, tapi saatnya nampaknya mereka di pekan depan akan menjadi harus dihati-hati seperti itu ya. Terima kasih Mbak Liza telah bergabung bersama kami dalam Closing Market.